Oke, selamat pagi sahabat Merkuri sama sahabat MSI di luar sana. Kita kembali lagi di acara Q&A Solusi SDM yang diselenggarakan oleh PT Magnet Solusi Integra. Nah, pada pagi hari ini nih kita kedatangan narasumber dari Sutindo Group. Nah, siapa sih yang kita undang pada pagi hari ini? Yaitu dengan Ibu Dian Novitaningrum, sarjana teknik ya. Posisi beliau sebagai Corporate Human Capital Business Partner di Sutindo Group. Nah, oke, untuk menyapa beliau silakan. Perkenalkan Bu Novi. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Dian Novitaningrum, panggilan saya Novi. Saya sebagai Corporate Human Capital Business Partner di Sutindo Group. Itu Oke, iya, tadi sempat bincang-bincang juga ya Bu ya, Sutindo Group itu ternyata besar banget, 33 perusahaan, nextnya jadi 40 sekian bla bla bla, semoga nantinya terpenuhi ya Bu ya. Oke Bu, pada pagi hari ini untuk informasi yang kita bagikan ke teman-teman nih Bu, ada Q&A di kita, yaitu apa sih Bu, sesuai dengan materi ya, mempersiapkan calon leader untuk masa depan organisasi. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, apa sih pentingnya kita atau perusahaan untuk mempersiapkan calon leader di suatu organisasi? Oke, jadi organisasi ini kan tentunya adalah organisasi yang terus berkesinambungan ya, berkembang ya Mbak ya, supaya organisasi ini tetap continuous growth-nya, maka organisasi paling harus menyiapkan seorang leader ya untuk masa depannya organisasi. Jadi ini kenapa pentingnya kita menyiapkan leader, karena untuk tumbuh kembangnya organisasi itu sendiri. Jadi bagaimana organisasi itu berkembang, ya harus diciptakan leader-leader baru. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman di luar sana yang ingin berkesinambungan di pekerjaan sebagai HR, berarti harus mempersiapkan kompetensi untuk memenuhi hal ini juga. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Bu, kira-kira kompetensi, bukan kira-kira ya, harusnya kompetensi seperti apa yang diperlukan untuk bisa menjadi calon leader? Barangkali nanti teman-teman nih memproyeksikan dirinya atau mempersiapkan dirinya itu sebagai seorang leader di perusahaannya. Oke. Gitu. Jadi kompetensi yang dibutuhkan untuk seorang leader, yang pertama tentunya kita ada core kompetensi ya, jadi kompetensi inti, misalnya bagaimana kita punya kreativitas, kemudian perencanaan, kemudian juga problem solving, seperti itu secara inti dari kompetensi itu sendiri. Kemudian secara teknis tentunya kita harus capable di bidang-bidang yang kita geluti ya, misalnya kalau seorang supervisor sales harus bisa untuk melakukan negosiasi dengan customer, itu secara teknisnya. Dan yang tidak kalah penting adalah secara leadership, bagaimana kita seorang leader harus dipersiapkan mulai dari bagaimana kita mengembangkan anak buah, bagaimana kita berkomunikasi dengan efektif, melakukan mentoring dengan anak buah sehingga tim kita, anak buah kita bisa perform lebih baik lagi. Seperti itu Mbak Devi. Konsepnya ya Bu ya. Oke, kira-kira nih dari Sutindo sendiri memberikan fasilitas pendukung seperti apa Bu untuk calon-calon leader ini? Oke. Berbicara tentang fasilitas, kita ada yang financial maupun non financial reward ya Mbak. Jadi kalau yang non financial reward kita berikan kesempatan untuk pelatihan. Jadi ada kelas-kelas untuk pelatihan khusus calon leader. Di situ selain proses belajar, mereka juga ada proses networking, bisa bertemu dengan para mentor yang ada, juga sesama teman-teman satu tempat sekolahnya, seperti itu. Kemudian secara financial rewardnya kita juga bisa memberikan beberapa bonus ya untuk para calon-calon yang leader ini. Mereka presentasi project, jika projectnya bagus maka kita berikan untuk reward finansialnya, seperti itu. Melihat dari situasi yang sekarang nih Bu ya, belajar dari pengalaman juga saya ngangkat masalahnya ini, ketika milenial ini kita hire gitu dengan konsep mereka yang sangat bombastis untuk menjadi seorang leader, itu memang bagus sekali. Nah, dari Bu Novi sendiri gimana nih saran dari Bu Novi untuk mempertahankan konsep mereka dan untuk mengimplementasikan di pekerjaan? Jadi mereka nggak boleh instan nih, yang ngasih kesadaran diri juga konsep yang mereka bikin itu tidak bisa serta-merta langsung diwujudkan dalam waktu yang cepat ya gitu. Nah, itu gimana Bu untuk membangun ya saya ini merupakan tantangan yang menarik ya, karena generasi milenial dan zilenial nih, Gen Z yang sekarang ini
itu mereka ingin cepat sukses. Betul. Ya, dalam waktu secepat-cepatnya gitu ya. Kalau bisa kerja 3 bulan udah jadi supervisor. Bener. Gitu ya. Nah, tentunya ya kita mengakomodasi keinginan mereka sehingga ketika mereka punya keinginan untuk bisa cepat, Bu, saya mau berkarya di sini 1 tahun saya minimal sudah jadi supervisor. Oke. Saya sampaikan bahwa lowongan supervisor banyak tersedia. Ya, yang penting bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang SPV. Nah, tentunya kita langsung kasih challenging-nya, target-targetnya berupa oke, bisa nggak buat ide improvement di departemen Anda, misalnya seperti itu. Presentasikan dalam 3 bulan sebagai karyawan baru, 3 bulan langsung presentasi gitu ya. Jika ide-ide Anda itu benar-benar brilian gitu ya, kita implementasikan dan menjadi bagus ya untuk perusahaan, maka dia langsung kita jadikan kandidat untuk dia disekolahkan atau kita assess terlebih dulu seperti itu. Jadi kita wadahi keinginan mereka dengan kita memberikan tantangan-tantangan baru. Selain secara formal, ya kita memberikan juga tantangan informal. Misalnya, ya di Sutindo ini akan banyak sekali kegiatan-kegiatan. Contohnya, habis ini kita mau 17 Agustusan gitu ya, Hari Kemerdekaan. Tentunya kita akan buka, bikin acara gathering dengan seluruh karyawan. Nah, para milenial ini kita libatkan di kepanitiaan ya. Udah, gimana? Sanggup jadi ketua acara gitu ya. Jadi langsung kita kasih tantangan. Ya, ketika mereka dikasih tantangan, di situ kita menilai leadershipnya mereka seperti apa. Nah, jadi kegiatan-kegiatan informal seperti itu sangat kita libatkan para generasi milenial ini supaya mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka di program pengembangan leader di tempat kita. Seperti itu, Mbak. Okay. Sudah matang sekali ya konsepnya dari Sutindo, apalagi dari Bu Novi ini pencetusnya kayaknya di sana. Oke, Bu, kira-kira nih untuk jadi seorang leader di Sutindo ini kan sudah ada kelasnya. Kira-kira nih ada rapotingnya nggak, Bu, untuk setiap calon leader ini dinyatakan oke, dia lulus nih jadi seorang leader, mungkin supervisor ataupun asisten manajer atau seperti apa kayak gitu. Itu seperti apa, Bu? Proses raportnya gitu ya. Nah, ini kita ada lembaga yang namanya Sutindo Assessment Center. Ya, jadi ketika mereka sekolah, kita assess di awal sama assess di akhirnya. Jadi di akhirnya ini kita lakukan assessment apakah dia ready. Jadi di situ rekomendasi kita ke manajemen adalah dia very recommended with improvement and not recommended. Jadi kita kasih 3 kriteria tersebut. Jadi ketika dia masih very recommended, jadi langsung udah jalurnya tinggal dia ini posisi mana yang terbuka, oke, dia diarahkan misalnya ini ada posisi baru tapi di Papua, mau gak? Seperti itu ya. Jadi itu juga sudah kita sampaikan ke manajemen. Kalau misalnya dia not recommended gitu ya, berarti dia masih banyak area for improvement yang harus dikerjakan. Jadi dia harus di treatment lagi, kurang lebih dia baru ready 1 tahun lagi misalnya seperti itu. Gitu, begitu ya teman-teman yang dari Sutindo yang mengikuti kelasnya, jadi harap bersabar terlebih dahulu, asesmennya ada 2 kali gitu ya, Bu ya. Oke, sejauh ini, Bu, kira-kira hasil dari proses yang sudah berjalan mulai dari sekolahnya, asesmen 1, asesmen 2, kira-kira berapa persen sih persentasenya untuk calon kader calon leader ini di-approve untuk menjadi seorang leader? Oke. Kalau sudah lewat assessment, tentunya karena ada assessment awal ya, tentunya di assessment awal ini sudah ada screening yang ketat gitu ya. Jadi diharapkan sudah melalui proses pelatihan ini 100% bisa terdelegasikan untuk menjadi calon leader. Nah, biasanya justru titik rawannya itu ketika di proses belajarnya ini belum sampai dia di assess untuk final, dia udah resign. Ya, jadi bukan karena dia nggak lulus ya, tetapi nggak bisa nantang. Ya, jadi di sini perlu peran leader untuk bagaimana membuat suasana kerja kondusif, membuat mereka tetap terchallenge, tertantang dengan semua proses yang ada. Karena biasanya generasi milenial dan Gen Z ini mudah sekali burnout dan butuh healing gitu ya. Jadi dapat tantangan dikit gitu healing gitu atau hilang gitu ya. Jadi hilang. Betul. Nah, itu yang perlu kita antisipasi seperti itu, Mbak. Betul, memang benar, Bu. Kalau misalnya generasi Z dan generasi milenial saat ini memang susah dipegang ya. Ada beberapa orang yang dia engagementnya tinggi di suatu perusahaan, ada beberapa yang lainnya mungkin masih butuh mempertebal ketahanan kerja seperti itu.
dan ada peran atasan tentunya untuk bisa holding kesempatan atau potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman di bawahnya seperti itu. Oke, tadi saya sempat singgung di awal Bu, kualifikasi untuk bisa diajukan ke asesmen pertama itu tentunya ada beberapa persyaratan atau lampiran yang harus diserahkan oleh atasannya, itu seperti apa Bu? Di Sutindo itu kita ada yang namanya form succession kandidat. Jadi di form succession kandidat itu kriteria mulai dari kriteria administrasi bahwa waktu dia masuk kan ada tes IQ-nya ya berapa, kemudian IPK dia berapa, kemudian selama proses kerja ini individual performance plan atau IPP-nya ya ini seperti apa, IDP-nya bagaimana, itu sebagai persyaratan. Nanti di situ ada nilai akhirnya dia range-nya di merah, kuning atau hijau gitu ya. Jadi ada kayak rambu-rambu lalu lintas gitu Mbak ya. Oke, dia ini sudah dia merah, dia ready-nya 3 tahun lagi mau di assess sekarang atau bagaimana, atau kita mau assess yang hijau sama kuning aja karena kita butuhnya untuk dalam waktu dekat 1-2 tahun ke depan. Ya seperti itu. Jadi rekomendasi itu dinilai oleh HRD maupun user atasannya dan nanti itu dipresentasikan ke corporate. Nah dari situ kita akan ngasih suggestion apakah dia ikut assessment atau tidak. Seperti itu. Ini familiar sekali dengan tim manajemen yang seperti ini saya. Oke, teman-teman yang lain, tidak terasa juga kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Kita berbagi ilmu sama-sama. Kita mempelajari skop human capital itu seperti apa. Barangkali teman-teman yang mau join di bidang tersebut ya akan menambah wawasan juga. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Terima kasih Bu Novi juga atas waktunya ya. Salam sehat untuk teman-teman di Sutindo ya Bu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, kemudian di subscribe juga. Terima kasih. Terima kasih.